Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kita akan masuk dalam saat teduh malam bersama. Saya Pendeta Berta Patu dari Gereja Toraja Jemaat Ramah. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Ada waktu di mana kami boleh sehati tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari ini boleh kami lalui dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sejenak sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan meneguhkan dan memberkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Matius pasal 9, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian ini. Rasakan bahwa Tuhanku
bersyukur atas pimpinan Tuhan. Tema perenungan kita hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita sungguh merasakan kehadiran Allah, karya keselamatannya dapat dinikmati oleh setiap manusia. Baik ketika kita bergumul, baik ketika kita ada dalam pergumulan dan penderitaan, pun ketika kita ada dalam suasana sukacita. Kendati demikian, tidak semua orang dapat menikmati bagaimana karya penyelamatan Allah dalam seluruh kehidupannya. Karena mereka tidak menyadari bagaimana kehadiran Allah dalam seluruh bentuk hidup mereka. Ketika kita mengingat kisah bagaimana Yakub mengalami situasi ketika berpisah dengan saudaranya, kita melihat bagaimana pergumulannya menyadari bahwa kehadiran Allah tetap ada bersamanya dalam seluruh musim hidupnya. Allah sendiri yang menyadarkan dia bahwa di tempat di mana ia berada, di sana pun Tuhan hadir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil yang kita baca hari ini, ada 3 bahan yang sejajar. Mulai dari pembacaan kita, Injil Matius 9 ayat 18 sampai 26, juga dapat kita membaca dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, dan Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Di sana diungkapkan bagaimana gambaran orang yang beriman ditampilkan. Kita menyaksikan bagaimana kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan mengimani kehadiran Tuhan Yesus dan karya penyelamatannya dalam hidupnya. Iman pengharapan dia tidak sia-sia. Dia sungguh mengatakan dalam pembacaan kita, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa iman yang sungguh dimiliki oleh perempuan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman dan pengharapan yang sungguh dinikmati, sungguh dialami di tengah-tengah perjuangan kehidupannya, di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi. Dia yakin Tuhan hadir. Dia hadir dalam seluruh bentuk hidupnya. Apa yang terjadi? Mereka mendapat perhatian dari Yesus. Apa yang terjadi? Oleh iman percayanya, kuasa dan karya keselamatan Tuhan nyata padanya. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan kita karena pandemi COVID-19? Kondisi saat ini, berita yang ada di media sosial semakin naik orang yang terpapar COVID-19. Saudara-saudara, mari kita tetap berseru memohon kekuatan kepada Tuhan. Dia hadir dalam seluruh keberadaan kehidupanmu. Dia hadir dan dia ada bersama-sama. Oleh iman pengharapan kita kepadanya, kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Tetap fokus kepada Tuhan. Yakini bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri.
asal ku jama saja jubahnya, aku sembuh. Dalam proses perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi, yakin bahwa seluruh upaya yang kita lakukan, proses pengobatan, baik saudara-saudara yang ada di ruang isolasi, saudara-saudara yang ada di rumah sakit, dan juga yang sedang berobat di rumah, atau kita dimanapun berada, yakin kita tidak sendiri. Kuasa Allah melalui Roh Kudus akan terus menguatkan, menopang, dan memberkati kita semua. Terpuji Tuhan, selamat di dalam menjalani hidup, berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemilik diri dan kehidupan ini, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersyukur atas anugerah-Mu, bersyukur atas kekuatan dan keteguhan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan saat ini. Ya Allah, Roh Kudus mampukan kami, agar apa yang kami renungkan bersama, kami sungguh menyadari bahwa Engkau hadir dalam seluruh hidup dan perjalanan kami. Iman percaya kepadamu yang akan terus menguatkan, meneguhkan. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami jika sering kami putus asa dalam kehidupan ini. Dalam keputusasaan itu kami sering tidak menyadari kehadiran-Mu. Melalui ibadah saat teduh malam, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau hadir menyertai kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dalam iman yang teguh. Biarlah terjadi yang terbaik dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami berdoa untuk semua warga jemaat dan semua yang beribadah melalui saat teduh malam ini. Pegang tangan setiap kami menjalani kehidupan ini dan menikmati bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang saat ini dalam pergumulan, dalam duka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang saat ini sedang terpapar COVID-19, baik yang sementara dalam ruang-ruang isolasi, dalam perawatan, teguhkan iman mereka. Berikan kekuatan dan semangat dan yakinkan bahwa Tuhan hadir mendampingi, dan kekuatan iman percaya kepada Tuhan akan menguatkan dan memulihkan. Berkati tim dokter dan semua yang terlibat dalam penanganan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID. Semua anak-anak-Mu Tuhan, Engkau hadir menguatkan dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan hidup kami semua. Berkati kami sejauh malam ini. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hidup beriman bagi setiap anak-anak Tuhan. Yakini dan bersyukur atas seluruh kehidupan ini. Kehadiran Allah senantiasa menguatkan kita melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Salama bongi melo puang tontong ung kamaseke.